kingmakernya di koalisi Pak Prabowo itu bukan Pak Prabowo kingmakernya, itu adalah Pak Jokowi. Ketika Prabowo dipasangkan dengan Gibran atau Ganjar dengan Gibran, itu elektabilitas Gibran nggak jelek-jelek banget dipasangkan dengan dua calon presiden kita, baik Prabowo maupun Ganjar. MK akan membatasi umur calon presiden di atas 70%. Berarti kan bisa terancam itu Pak Prabowo nggak bisa maju. Halo Tribuners, bertemu kembali dengan saya Nila Irda hari ini dalam program Tribun News on Focus. Saya sudah bersama dengan seorang pengamat politik yang juga Direktur Eksekutif dari Foxpol Center Research and Consulting. Ada Bang Pangi Sarwi Cariago di sebelah sana, yang mana hari ini kita akan membahas hitung-hitungan soal nama-nama cawapres yang paling berpotensi untuk dua baca pres yang sampai saat ini memang masih belum ketahuan ini siapa namanya. Kita sapa terlebih dahulu. Bang Pangi, apa kabar? Kabar baik, Manila. Baik, terima kasih banyak Bang Pangi untuk kesempatannya berbincang bersama dengan saya. Bang, saya mau langsung saja ini, kita hari ini hitung-hitungan soal nama baca pres, ada Prabowo Subianto dan juga Ganjar Pranowo. Tapi saya mau mulai dari Prabowo Subianto terlebih dahulu. Ini sampai sekarang belum ada nama bacawa presnya, namun ada dua nama yang paling besar dibahas, di antaranya adalah ada Erick Thohir, kemudian yang juga sekarang muncul adalah Ridwan Kamil. Bang Pangi, silakan Bang Pangi untuk pengantar. Apakah kemudian salah satu di antaranya adalah yang paling berpotensi untuk menjadi bacawa pres dari Prabowo Subianto? Ya, pertama begini Mbak Nila, kalau kita lihat tanpa pasangan ya, hasil kuantitatif ya, hasil survei kita Voxpol pada bulan Agustus kemarin, itu misalnya cawapres yang paling potensial, yang paling elektabilitasnya cukup menjanjikan, itu pertama adalah Sandiaga Uno itu di angka 18%. Hmm. Kemudian ada nama, apa namanya, nama eh, setelah Sandiaga Uno itu ada nama Ridwan Kamil, ada di angka kalau lebih kurang 15%. Kemudian ada nama uh, Erick Thohir di angka 13%. Kemudian ada nama Mahfud MD di angka 10%. Saya lupa persisnya, tapi intinya itu nama-nama yang cukup beredar sebagai potensi cawapres ya. Yang kedua adalah kalau kita simulasikan di 7 simulasi di hasil survei Foxpol kemarin bulan Agustus itu, pasangan ideal Ganjar itu adalah Ridwan Kamil itu Hmm. sebesar 31,3%. Sementara pasangan ideal setelah kita simulasi dengan 7 model simulasi dengan 3 pasang, itu pasangan idealnya Prabowo itu adalah Erick Thohir 39,3%. Meskipun memang ada juga hasil survei kita itu Prabowo Mahfud MD itu ada di angka 33%. Tapi ini menunjukkan bahwa pasangan cawapresnya Ganjar yang sudah diumumkan oleh PDIP ada yang terpotret, yang tercapture, yang santer menjadi perbincangan oleh PDIP, itu ada nama Ridwan Kamil, Mahfud MD, dan nama Sandiaga Uno. Hmm. Nah, kalau dari 3 nama yang disampaikan oleh pasangan ideal Ganjar, itu memang hasil survei kita adalah Sandi nomor 1, nomor 2 adalah Ridwan Kamil, nomor 3 adalah Mahfud MD. Itu hasil survei kita. Nah, inilah yang akan menjadi kalkulasi hitung-hitungan dalam matematika politik ini sangat sulit ditebak Mbak Nilai ya. Bisa saja nanti dari 3 nama itu justru itu yang tidak diambil. Hmm. Dan menjadi apa, meskipun nama yang disebut itu seringkali bisa tidak diambil. Kita belajar dari pembelajaran yang sangat berharga dari pasangan Anies yang secara kuantitatif capture-nya, in zoom out-nya kan elektabilitasnya Caimin nggak terlalu menonjol, rendah sekali. Tetapi kemudian Pak Surya Paloh memutuskan itulah cawapres Anies dengan hitung-hitungan kalkulasi lebih kepada pendekatan lebih kualitatif ya ketimbang Hmm. kuantitatif. Jadi tidak semata pendekatan elektoral. Meskipun poin saya yang kedua adalah pendekatan elektoral itu seringkali modal cawapres itu adalah modal bawa isi tas ya, logistik, bawa elektabilitas, dan yang ketiga adalah bawa partai politik. Nah, kadangkala dari 3 variabel ini ada variabel-variabel lain yang cukup menjanjikan, yang tidak terukur, tapi itu bisa menjadi keputusan penting untuk mengambil cawapres. Kita anggap misalnya
Dulu elektabilitasnya Kiai Haji Ma'ruf Amin itu tidak punya elektabilitas, tidak punya partai. Tapi kemudian Kiai Haji Ma'ruf Amin diputuskan sebagai pendamping dari Pak Jokowi. Itu juga misalnya dulu Pak JK gitu. Dan seterusnya. Pak, termasuk Pak Budiono tidak punya elektabilitas yang cukup menjanjikan pada waktu itu ya. Tapi kemudian Pak Budiono digandeng sebagai cawapresnya Pak SBY pada masa itu. Itulah pembelajaran politik bahwa tidak melulu cawapres ini adalah pendekatan elektoral, desain kuantitatif, tapi juga ada pertimbangan-pertimbangan soal chemistry politik misalnya. Yang pertama, yang kedua adalah pertimbangan platform ideologi. Kemudian ketiga adalah bisa saja pertimbangan soal persamaan kepentingan dan kebijaksanaan yang kemudian itu bisa mengontrol capres itu. Kalau terlalu liar atau terlalu terang atau kemudian bisa memunculkan the real presiden, cawapres rasa presiden seperti dulu era Pak SBY periode pertama dengan Pak JK misalnya. Itu kan cawapresnya terlalu menonjol, itu juga akan menjadi pembelajaran, catatan bagi partai politik. Oleh karena itu, di dalam pendekatan ini kita bisa pahami bahwa betul memang elektabilitas menjadi pertimbangan, tapi tidak menjadi kuncian. Bahkan ada juga partai politik, kemarin saya lihat Golkar mengatakan, atau PDIP kalau nggak salah ya, mereka mengatakan, ya kami tidak lagi hanya berbasis elektabilitas, ada pertimbangan-pertimbangan lain yang menjadi kunci. Nah, persoalannya apakah dari 3 nama yang ada disebutkan oleh PDIP itu adalah Ridwan Kamil, Mahfud MD, dan Sandiaga Uno, mana yang kira-kira sudah betul-betul sesuai dengan cita rasa selera dari Ibu Mega? Kalau saya mencermati, Ibu Mega cenderung akan mengeluarkan nama yang itu akan dekat dengan Ibu Mega. Kira-kira yang dari 3 ini mana yang chemistry Ibu Mega sebagai elit penentu juga akan menentukan apakah Ibu Mega nyaman dengan Mahfud MD atau Ibu Mega nyaman dengan Ridwan Kamil. Meskipun memang kemarin orang Golkar bicara, mereka mengatakan ya kemarin Ibu Mega minta Ridwan Kamil menjadi cawapresnya Ganjar. Itu secara etika politik kan juga rumit ya, complicated, karena Ridwan Kamil ini kan adalah kadernya Golkar, Pak Nila. Tentu kalau misalnya Ridwan Kamil tidak mendapat izin atau dikunci oleh Golkar, ya Ridwan Kamil kan nggak bisa kemana-mana mestinya karena dia ikut pada garis partai kan. Artinya kan kemudian persis 17 jam setelah pertemuan Mega dengan Ridwan Kamil, kemudian ada pertemuan selanjutnya bersambung, pertemuan Pak Prabowo dengan Ridwan Kamil dengan membawa cilok ya, berkunjung bertandang ke rumah Pak Prabowo. Saya nggak tahu apa deal-deal situ, apakah memang sengaja untuk mengurung atau mengunci Ridwan Kamil agar tetap di DKI Jakarta maju sebagai calon gubernur dengan dijanjikan sebagai jagoan beliau, atau beliau ditarik untuk tidak maju menjadi pasangan Ganjar. Karena kalau Ganjar maju berpasangan dengan Ridwan Kamil di Jawa Barat, tentu itu tidak menguntungkan bagi Pak Prabowo. Karena Jawa Barat itu kan menjadi lumbung elektoralnya Pak Prabowo juga. Nah, pada poin yang kedua, kalau kita nyambung ceritanya ini pada soal konteks lain ya, pasangan ideal Pak Prabowo itu adalah tadi Erick Thohir 39,3%. Nah, apakah dari 3 nama yang beredar, yaitu adalah Ridwan Kamil, Mahfud MD, atau akan mengambil nama Erick Thohir? Karena Erick Thohir diusung oleh PAN ya. Sepanjang yang kita cermati, ini juga akan sangat tergantung kepada kingmaker-nya, yaitu Pak Jokowi gitu. Kalau saya lihat Pak Jokowi lebih nyaman, mungkin chemistry-nya lebih dekat dengan Erick Thohir ketimbang Ridwan Kamil atau ketimbang Mahfud MD. Jadi ada kemungkinan pasangan yang akan dugaan saya ya, tapi itu bisa salah, bisa betul. Pasangan Pak Prabowo itu kansnya lebih besar peluangnya Erick Thohir. Sementara pasangannya Ridwan Kamil, pasangan Ganjar maksud saya, kans lebih besar peluangnya pada Ridwan Kamil gitu. Karena Ibu Mega katanya tidak terlalu nyaman dengan Mahfud MD. Tapi kalau kemudian baik, Bang Pangi, ini
tadi disampaikan Erick Thohir paling besar kemungkinannya untuk berpasangan dengan Prabowo Subianto. Kemudian Ganjar Pranowo ada kemungkinan besar akan berpasangannya adalah dengan Ridwan Kamil, begitu ya, Bang Pangi. Bang, ada satu nama juga, tapi ini masih problematik karena masih menunggu hasil sidang gugatan batas usia. Ada nama Mas Gibran, Bang Pangi. Gimana itu, Bang? Ya, dalam hasil survei saya, ketika Prabowo dipasangkan dengan Gibran atau Ganjar dengan Gibran, itu elektabilitas Gibran nggak jelek-jelek banget dipasangkan dengan dua calon presiden kita, baik Prabowo maupun Ganjar. Ada sebesar 34,4% ya. Artinya meskipun memang dalam 7 simulasi yang kita coba pasangan Prabowo dari 7 simulasi itu Prabowo memang lebih cenderung lebih besar ke Erick Thohir. Sementara Ganjar lebih cenderung signifikan ke Ridwan Kamil gitu. Tetapi nama-nama seperti Gibran itu juga bukan angka yang kecil 34,3%, 34,4% itu bahwa Gibran juga punya potensi kans untuk berpasangan dengan Ganjar maupun Prabowo. Makanya saya katakan nama-nama yang beredar sekarang sebagai pasangan idealnya Ganjar, yaitu Ridwan Kamil, Mahfud MD maupun Sandi, kemudian pasangan ideal cawapresnya Pak Prabowo, Ridwan Kamil, Mahfud MD maupun Erick Thohir, bisa saja di luar nama-nama yang sudah beredar. Makanya di luar nama-nama beredar justru bisa masuk nanti cawapres last minute ini adalah nama Gibran. Ini politik kita kan ekstrim ya, bisa nggak ketebak gitu. Jadi ini kita belajar dari peristiwa bagaimana Caimin digandeng oleh pasangan Anies Baswedan. Jadi ini betul-betul bisa saja akan muncul cuaca-cuaca yang agak ekstrim ya, di luar nalar, logika atau cara berpikir kebanyakan kita selama ini. Maka kita nggak tahu apa alasannya kemarin itu pendaftaran calon presiden itu dimajukan, karena apakah memang ada kaitannya dengan soal nama gugatan nama umur ya, cawapres, atau memang mempercepat gitu supaya potensi Gibran tidak terlalu ada ruang gitu. Sementara MK tidak mengambil keputusan kan. Nah ini yang kita akan tunggu-tunggu nanti gitu. Jadi inilah yang menjadi penting, cawapres kita ini adalah cawapres yang betul-betul pilihan yang terbatas. Sehingga dengan pilihan terbatas ini mereka juga punya pikiran yang terbatas. Misalnya begini, Ganjar, Ibu Mega tentu akan bekerja keras, berpikir keras untuk memastikan apakah lebih menjual atau layak jual itu untuk menaikkan elektoralnya Mas Ganjar itu adalah Ridwan Kamil atau Mahfud MD. Karena kalau misalnya Mahfud MD itu nilai jualnya, layak jualnya lebih menjanjikan dibanding misalnya Ridwan Kamil, tentu saja akan mengambil Mahfud MD. Tapi kalau misalnya nggak boleh tanggung-tanggung kalau ingin mengambil Jawa Barat atau mengunci Jawa Barat, maka yang punya gembok, yang punya kuncian di Jawa Barat itu kan adalah Ridwan Kamil. Maka nggak boleh tanggung, harus habis-habisan untuk ya udah fokus ambil Jawa Barat saja. Artinya konsekuensinya Jawa Timur suaranya bisa hilang, nggak terpecah. Kita tahu bahwa PKB di Jawa Timur kan nomor 1 ya, kemudian PKB di Jawa Tengah nomor 2. Dan kalau misalnya dimajukan nama Mahfud MD, itu kan dianggap kira-kira mampu membuat suara NU atau PKB itu pecah, split, tidak bulat semuanya ke Muhaimin. Nah pertanyaannya, betulkah kemudian Mahfud MD itu bisa memecah suaranya Caimin sehingga nggak strong votersnya tidak semua ke Caimin, ya suara NU terbelah. Nah kalau suara NU itu bulat solid ke Caimin, maka pundi-pundi suara, lumbung-lumbung suara itu mereka akan bereskan semua dan intensitas arah dukungan Jawa Timur itu bulat ke pasangan Caimin, NU dan PKB ini, masuk Jawa Tengah. Tapi jangan lupa misalnya hari ini apakah betul juga Pak Prabowo itu bisa juga berpasangan Erick Thohir untuk memecah suara Jawa Timur, karena kan dianggap Erick Thohir ini kan kader Banser ya, walaupun naturalisasi gitu. Jadi dianggap apakah kemudian Erick Thohir juga bisa membuat suara NU
terutama NU kultural ya, bukan NU struktural, itu bisa tidak bulat semua ke Caimin. Karena memang dianggap Erick Thohir juga kader NU gitu, kader apa namanya Banser ya, yang saya bilang naturalisasi tadi. Nah, kira-kira siapa yang punya nilai jual yang layak? Apakah Mahfud MD atau Erick Thohir? Karena keduanya sama-sama yang dianggap mampu untuk memecah suaranya Caimin di Jawa Timur. Karena sepertinya memang Pak Ibu Mega sedang mempersiapkan itu agar suara NU atau PKB tidak bulat semuanya ke Caimin. Nah, kalau kemudian untuk memecah suara Golkar, ya pilihan terbaik memang mengambil Ridwan Kamil walaupun itu ada etika yang dilanggar. Karena Ridwan Kamil kan sudah punya orang ya. Sementara Golkar kan sudah memutuskan Erlangga, tidak ada nama lain sampai sejauh per hari ini. Nah, kalau kemudian tiba-tiba Ridwan Kamil tidak mengikuti garis partai dan bersedia seperti JK di periode pertama dulu, artinya ada kemungkinan Golkar main dua kaki. Ridwan Kamil tetap pakai, tapi pakai calon yang lain gitu. Tapi Ridwan Kamil ditarik oleh PDIP, itu nanti ujungnya juga Golkar akan mendukung PDIP gitu. Jadi cara menarik Golkar adalah menarik Ridwan Kamil. Jadi dua keuntungan yang didapatkan oleh PDIP. Jawa Barat bisa penetrasi zonasi wilayah pertempurannya, bisa mendapatkan limpahan suara di Jawa Barat, kemudian bisa menarik Ridwan Kamil dan menarik Golkar, sehingga Golkar juga ada kemungkinan nanti akan terbelah gitu. Oke, Golkar ada kemungkinan untuk terbelah apabila kemudian Ganjar Pranowo berpasangan dengan Ridwan Kamil, bisa berpotensi untuk kemudian bergeser menuju ke koalisi Ganjar Pranowo juga ya, Bang Pangi berarti? Iya, betul. Oke, bisa bergeser menuju ke koalisi, namun tadi yang saya garis bawahi adalah kemudian mengambil Nadliyin untuk memecah suara di Jawa Timur agar tidak vokal atau agar tidak penuh semuanya ke calon Anies Baswedan dan juga Muhaimin Iskandar. Bang Pangi, ini kalau kita melihat fenomena pemilu tahun lalu, ketika last minute kemudian awalnya disampaikan Mahfud MD yang digadang-gadang kemudian bisa menjadi cawapres dari Presiden Jokowi, namun ternyata yang diambil adalah Kiai Ma'ruf Amin begitu. Apakah cara ini kemudian sampai saat ini kita tahu belum ada nama cawapres yang berkemungkinan juga masih akan mungkin bisa terjadi, Bang? Ya makanya sejauh ini baru pasangan Anies Caimin yang sudah clear ya, sudah mengumumkan calon presiden dan wakil presidennya. Yang pertanyaan selanjutnya siapa lagi gitu ya? Apakah lebih duluan Prabowo mengumumkan cawapresnya atau Ganjar? Ada dugaan orang bahwa Ganjar akan melakukan ya cawapres pilihan last minute. Tapi juga Prabowo juga akan dikatakan ya cawapres akan mengambil cawapres pilihan last minute atau injury time ya. Jadi apakah karena memang kurang kepercayaan diri atau yang kedua karena masih mengkalkulasi, menghitung ulang secara deliberatif, ya cermat dan hati-hati, tidak gegabah itu yang susu dan seterusnya. Atau ketiga memang mereka kontemplasinya belum selesai, baik itu Pak Jokowi, Ibu Mega maupun Pak Prabowo. Karena bagi mereka juga ketika Caimin diambil sebagai cawapres ini kan nampak sama saya adalah platform ideologinya PDIP ini selama ini adalah cawapres NU itu menjadi kuncian, menjadi penting. Nah, sekarang nama-nama cawapres dari irisan-irisan NU itu kan terbatas banget, hanya ada nama seperti Mahfud MD dan nama seperti Erick Thohir. Nah, ini menjadi tantangan challenge bagi mereka sejauh ini. Tidak ada yang berani untuk mengumumkan sejauh ini. Belum ada yang mengumumkan cawapresnya baik dari Mas Ganjar maupun Pak Prabowo. Kalaupun mereka nanti mengambil keputusan, tentu mereka mengatakan keputusan yang cawapres yang diterima oleh semua partai pengusung dalam koalisi. Dan sekarang sebetulnya di dalam partai koalisi itu cawapresnya mereka masing-masing sudah punya. P3 misalnya sudah punya nama Sandiaga Uno. Kemudian PAN di koalisinya Pak Prabowo sudah ada nama Erick Thohir. Nah, saya kok rasa-rasanya nggak terlalu percaya, yakin bahwa dua partai yang ada kadernya yang akan diusung sebagai cawapres baik dari PAN yaitu Erick Thohir maupun dari
P3 Sandiaga Uno itu seolah-olah juga mereka belum terlalu percaya diri untuk menjadikan dua tokoh ini sebagai cawapresnya Ganjar maupun Prabowo. Oleh karena itu ada kemungkinan kejutan-kejutan yang lain di last minute. Ya politik the power of kepepet untuk memastikan bahwa kemenangan itu tidak bisa hanya berbasis kuantitatif, tidak hanya bisa berbasiskan hasil survei, maka ada kemungkinan di luar nama-nama itu justru akan ada kejutan lagi. Kita nggak tahu di sakunya Ibu Mega sejauh ini, dan di sakunya Pak Prabowo atau Pak Jokowi ya, kita nggak tahu siapa nama cawapres yang ada di saku mereka ini gitu. Oke, tadi the power of kepepet ya, Bang Pangi ya, disampaikan last minute. Ini adalah kemudian hasil keputusan terakhir sampai diumumkan nanti siapa nama cawapres untuk Prabowo ataupun Ganjar Pranowo. PDIP sendiri ini Bang Pangi mengatakan atau ingin bahwa kemenangan nantinya bisa diperoleh di atas 50% karena keinginan dari PDIP adalah untuk pemilu satu putaran saja. Kira-kira kalau kita berkaca dari statement PDIP yang ingin satu putaran saja untuk mendapatkan angka di atas 50%. Ini kira-kira yang berpotensi paling besar nama siapa, Bang Pangi? Ya, kalau kita lihat Mbak Nila ya, dari komposisi relatively elektabilitas mereka kan tidak ada yang mencapai angka psikologis 50+1. Artinya angka di angka 30%, 32%. Artinya itu angka yang masih di dalam rentang margin of error gitu. Jadi tidak ada yang leading, tidak ada yang kompetitif, yang maksudnya elektabilitas yang menari leading sendiri nggak ada. Oleh karena itu saya nggak yakin ini akan mencapai kemenangan satu putaran dengan 3 calon presiden. Kecuali misalnya calon presiden kita hanya ada 2. Itu mengulang peristiwa copy paste peristiwa pembelajaran di 2014-2019 bahwa kita hanya dihadapkan oleh 2 kandidasi calon presiden dan wakil presiden. Oleh karena itu, kalau misalnya menang satu putaran dengan 2 calon presiden, dengan 3 calon presiden, dan elektabilitasnya tidak ada yang melewati angka psikologis kemenangan, menurut saya untuk satu putaran itu sesuatu yang utopis ya, sesuatu yang nggak memungkinkan. Apalagi cawapresnya juga nggak ada yang nendang gitu, cawapresnya nggak ada yang layak jual, atau cawapres yang tidak paket komplementer, tidak melengkapi apa yang menjadi kelemahan dari calon presidennya. Misalnya irisan elektabilitasnya segmennya sama, kemudian tidak ada kekuatan-kekuatan yang mereka miliki gitu, secara ideologi, secara visi misi dan lain-lain. Maka keinginan PDIP untuk menang satu putaran, mungkin PDIP juga tidak terlalu percaya diri untuk menang dalam putaran kedua, sehingga memang bagi PDIP kalau untuk bertarung ya satu putaran saja, karena ada traumatik PDIP bertarung dengan 2 putaran ketika mengusung Ahok itu. Putaran pertama Ahok menang, di putaran kedua Ahok kalah. Nah, pengalaman PDIP, jam terbang PDIP pada putaran, kalau 2 putaran pemilu nggak pun pernah ada. Tapi jangan lupa, kita paham PDIP sangat spesialis dalam kemenangan satu putaran. Nah, apa yang harus dilakukan? Ya tentu itu yang saya lihat dalam hasil survei saya, bahwa ada gelagat, ada bau-bau amis untuk men-setting calon presiden kita hanya ada 2. Dan PDIP sangat percaya diri, level confident untuk bertarung hanya head to head, bipolar, hanya 2 pasang ketimbang 3 pasang, karena nampak-nampaknya sih ya per hari ini seperti PDIP nggak terlalu percaya diri untuk menang kalau 2 putaran gitu. Nah, tapi itu kan nggak baik untuk demokrasi kita. Kalaupun nanti bisa berjalan dengan 2 putaran begitu ya, artinya kan akan ada satu calon presiden yang gugur ini Bang Pangi. Kalau dilihat hal tersebut, kira-kira siapa nama yang berkemungkinan bisa gugur apabila hal tersebut begitu ya, apabila keinginan PDIP untuk satu putaran ini benar bisa terjadi? Saya pikir terlalu subuh ya, terlalu dini. Kalau kita melihat siapa yang akan keluar dari gelanggang lapangan data ini ya, apalagi kalau lapangannya becek banget kan, jadi agak nggak mudah memang memprediksi, memforecast bahwa siapa yang akan keluar atau teralienasi ya dari pertarungan ini. Saya pikir yang jelas tentu ada 3 hal yang penting. Pertama adalah kekuatan partai politik pengusung.
Sejauh ini kalau kita lihat Pak Prabowo justru agak lebih gemuk. Partai koalisi pendukungnya itu justru akan menguntungkan Pak Prabowo karena kan bagaimanapun partai-partai kader-kader, simpatisan, pengusung-pengusung partai itu tentu akan memilih calon presiden yang diusung oleh partai tersebut. Jadi, kalau misalnya strike tiket votingnya bagus, maka semakin banyak partai pengusung maka akan punya korelasi terhadap peningkatan elektabilitas calon presiden yang diusung oleh koalisi tersebut. Nah, yang kedua adalah tentu saja nanti berdasarkan sentimen isu. Bagaimana manajemen isu, polarisasinya, bagaimana mengatasi sebuah permasalahan-permasalahan yang terjadi per hari ini yang harus ditangani oleh presiden. Jadi memenangkan hati rakyat itu adalah bermain pada sentimen, populisme, dan bagaimana mendapatkan empatik sehingga berbuah kepada elektoral. Yang ketiga tentu saja siapa yang akan mampu nanti untuk mendapatkan cawapres yang cukup membantu elektoral dari capresnya, tidak menjadi beban. Nah, itu akan menjadi penting untuk siapa yang nanti yang akan keluar gelanggang dan siapa yang akan bertahan di kalau memang terjadi 2 putaran. Jadi makanya memang pemilu kali ini kalau saya sih mendorong memang 3 calon presiden itu akan lebih jauh lebih baik untuk kualitas demokrasi kita ketimbang hanya 1 calon atau 2 calon presiden. Jadi masing-masing itu punya peluang. Saya tidak mengatakan terlalu fluktuatif, tetapi ini akan sangat dinamis. Kansnya sama-sama besar. Ini persis berbeda dengan pemilu ketika Pak Jokowi yang elektabilitasnya tidak ada tanding waktu itu. Jadi, sudah leading sendiri. Tapi kalau capres kita di 2004, 2020 dan 2023 ini akan bertarung Februari 2024 itu nggak ada yang terlalu menonjol. Jadi semuanya berpotensi untuk keluar dari gelanggang, tereliminasi, dan sama-sama juga punya peluang untuk masuk kepada putaran kedua. Kalau dari segi elektabilitas sekarang memang terlihat ya per hari ini misalnya yang akan keluar gelanggang itu adalah Anies Baswedan. Tapi itu potret kuantitatif yang dianggap elektabilitas Pak Prabowo masih di atas Anies dan elektabilitas Ganjar masih di atas Anies. Maka yang paling buncit elektabilitasnya adalah Pak Anies. Tapi kita nggak tahu peta politik berapa bulan ke depan. Bisa saja akan berubah ya. Bisa saja posisi Anies naik ke nomor 2 gitu. Oke, baik. Menyinggung soal 1 putaran yang disampaikan oleh PDIP, Voxpol ini Bang Bangi kan juga sudah mengeluarkan survei begitu ya, soal situasi keinginan PDIP untuk 1 putaran ini. Dari hasil yang didapatkan dalam survei ini, yang paling besar nominalnya atau yang paling besar persenannya seperti apa, Bang? Iya, kalau kita melihat ya ada angka 48% kalau nggak salah itu. Memang masyarakat itu persepsi publik memberikan label seperti itu bahwa ada ikut campur kekuasaan atau pemerintah untuk pengkondisian 2 calon presiden. Nah, kalau kita lihat gerak-gerik itu kan kelihatan tuh di MK hari ini. Di MK kan intervensi pemilu itu kan kelihatan banget dalam konteks MK akan membatasi umur calon presiden di atas 70%. Berarti kan bisa terancam itu Pak Prabowo nggak bisa maju. Betul. Nah, kemudian ini potensi juga untuk melayukan atau ini gerakan-gerakan yang disinggung-singgung oleh Ketua MK. Ini juga punya potensi untuk menurunkan umur presiden, tapi menurunkan umur batas maksimal gitu. Jadi misalnya di atas 70 tahun nggak boleh lagi kan, itu sangat merusak. Makanya wajar masyarakat kita percaya bahwa ada upaya intervensi untuk membuat kita hanya punya dua calon presiden. Nah, kalau kita punya 2 calon presiden, itu kan complicated ya. Pertama, muncul polarisasi, keterbelahan publik yang cukup menganga, itu seperti politik identitas yang terjadi kemarin.
Kemudian yang kedua adalah kelemahannya kan kita nggak punya banyak calon presiden. Jadi kita terbatas punya calon presiden, tidak ada calon presiden alternatif. Karena ini pasal jadul ya, presiden threshold yang delay partainya itu presiden. Kita tidak punya banyak pilihan calon presiden. Karena ambang batas presiden threshold yang dipakai itu adalah undang-undang yang jadul kan. Yang, apalagi presiden thresholdnya yang dipakai adalah 2019 yang dipakai untuk kontestasi pemilu 2024 gitu. Kan nggak masuk akal ya kalau misalnya di dunia lain atau di negara lain saya nggak temukan itu. Setiap partai yang lolos di parlemen, setiap partai parlemen itu berhak mengajukan calon presiden. Tapi kita anehnya hanya bisa mengajukan calon presiden adalah partai yang lolos di ambang batas 4% di 2019. Kalau pemilunya masih serentak, kan sebenarnya nggak perlu lagi. Karena ambang batasnya dipakai 2019. Kecuali pemilunya nggak serentak, pemilu pileknya Februari, pemilu presidennya bulan Juni misalnya. Jadi calon presiden atau persyaratan untuk ambang batasnya dipakai yang di Februari 2024 hasil dari pemilu nasionalnya, jumlah kursi dan seterusnya. Maka oleh karena itu biang keroknya ya ambang batas presiden threshold yang 20% ini. Nah, itu yang membuat seolah-olah presiden kita, wakil presiden kita dikondisikan, didesain oleh oligarki. Jadi kita memilih pasangan yang terbatas, Mbak. Pilihan yang terbatas, pasangan terbatas. Jadi kalau ibarat makan ini menunya dikasih menu ayam sama ikan, sementara kita ingin bebek, ini nggak akan ketemu gitu. Karena alternatif varian menunya terbatas. Oleh karena itu memang sangat disayangkan ya kita 280 juta rakyat Indonesia kita punya hanya 2 calon presiden. Jadi itu akan membuat keterbelahan, politik identitas menguat lagi, dan polarisasi isu. Dan kita tidak punya varian alternatif menu alternatif beragamnya calon presiden. Jadi menurut saya nggak fair menurut saya ya. Kita memaksakan konteks seperti ini gitu. Kita akan ada hanya 2 calon presiden. Jadi saya berdoa harusnya 4 calon presiden. Tapi kalaupun 3 kita sudah bersyukur. Tapi kalau 2 menurut saya kok seolah-olah kita nggak pernah belajar ya dari peristiwa masa lalu. Oke, baik. Bang Pangi, terakhir dari saya, ini sudah ada nama Anies Baswedan dan juga Caimin. Tadi kita sempat membahas hitung-hitungan siapa yang paling berpotensi untuk Ganjar Pranowo dan siapa yang paling berpotensi untuk Prabowo Subianto. Sebagai closing statement juga dari Bang Pangi, 3 nama boleh tidak disebutkan, Bang, kira-kira yang paling berpotensi besar untuk kemudian nanti di pemilu 2024 ini angkanya akan begitu menarik. Ini 2 pasangan yang belum ada cawapresnya, Pak Ganjar dan Pak Prabowo. Bersama dengan siapa yang paling besar potensialnya? Ya, kalau pendekatannya tadi hasil survei elektoral, itu kan saya katakan tadi dari 7 simulasi yang kita coba, pasangan ideal yang paling potensial, yang paling tinggi elektabilitasnya itu Pak Prabowo berpasangan dengan Erick Thohir. Kemudian Prabowo dengan Mahfud MD. Nah, terus pasangan ketika kita simulasi dengan 7 simulasi dengan 3 pasang, itu adalah pasangan ideal Ganjar, itu adalah yang paling tertinggi itu dengan Ridwan Kamil. Nah, ini adalah nama yang berdasarkan yang dipahami oleh Ibu Mega, saya lihat. Mungkin Bu Mega juga membaca hasil survei saya ini, Foxpol gitu. Sehingga memang Ganjar itu berpasangan dengan Ridwan Kamil yang paling tinggi. Bukan dengan Sandiaga Uno, bukan dengan Mahfud MD gitu. Tapi kan kita nggak tahu nantinya apakah di PDIP itu terbelah gitu. Apa lebih cenderung ke Mahfud atau sebagian cenderung ke Ridwan Kamil, atau justru akan ada yang presiden last minute di luar nama-nama yang pernah kita sebutkan, akan ada kejutan-kejutan besar, dan itu mungkin saja. Baik, Bang Pangi, artinya ada masih banyak kemungkinan ya yang kemudian bisa terjadi di last minute atau the power of kepepet tadi disampaikan oleh Bang Pangi untuk bisa menjadi cawapres antara Prabowo Subianto atau kemudian Ganjar Pranowo. Artinya kita masih sama-sama menunggu ada nama siapa di dalam kantong Bu Mega dan juga di dalam kantong Pak Jokowi, begitu ya Bang Pangi? Ya, memang
Ini yang penuh misteri ya. Jangan-jangan sekjen partai juga nggak tahu, ketua-ketua Mm. partai lain juga nggak tahu apa yang ada isi kantong Ibu Mega, apa isi kantongnya Pak Jokowi. Karena memang saya memahami bahwa kingmakernya di koalisi Pak Prabowo itu bukan Pak Prabowo kingmakernya, itu adalah Pak Jokowi. Maka kita lihat isi kantongnya Pak Jokowi, siapa nama yang akan disodorkan. Karena setahu saya Pak Prabowo, izin kalau salah nanti, Pak Prabowo sudah menyerahkan nama cawapres itu, kandidasi cawapres pendamping Pak Prabowo diserahkan ke Pak Jokowi gitu. Nah, kemudian cawapresnya Ganjar itu diserahkan ke Ibu Mega. Nah, sejauh ini saya pikir baik Pak Jokowi maupun Ibu Mega itu sedang menghitung ulang, mengkalkulasi secara matematika politik, penuh dengan kehati-hatian, kontemplasi yang cukup panjang, bekerja keras, berpikir keras, siapa kira-kira cawapres yang bisa untuk membantu kemenangan. Karena sejauh ini per hari ini, kita juga menunggu kapan cawapres diumumkan oleh Prabowo dan kapan cawapres diumumkan oleh Mas Ganjar. Apakah cawapresnya akan lahir cawapres pilihan last minute? Apakah betul nanti Pak Prabowo lebih mengumumkan lebih cepat cawapresnya ketimbang Mas Ganjar? Atau kedua-duanya nanti akan mengumumkan cawapresnya dengan model cawapres last minute itu. Jadi persis per hari ini mereka tidak ada tanda-tanda sinyal, karena kan selalu mereka katakan, kalau Prabowo mengatakan secara basa-basi politiknya, ya cawapres itu akan kita bahas di dalam partai koalisi, tentu akan disepakati oleh ketua umum partai koalisi seperti Pan Zulhas, kemudian ada Golkar Erlangga, kemudian ada dari partai-partai non parlemen ya seperti Gelora, BPB gitu ya. Itu akan dibahas bersama siapa cawapres pendamping Prabowo. Tapi saya nggak yakin mereka yang akan menentukan, veto playernya adalah Pak Jokowi. Nah, begitu juga di koalisinya Ibu Mega, juga kader-kader itu sebagian menghendaki Mahfud MD, karena Mahfud MD dianggap mampu untuk penguatan elektabilitas PDIP di Jawa Timur dan di Jawa Tengah. Kriteria cawapres yang ideal, capres dan ideal yang diharapkan oleh masyarakat, itu angkanya paling besar itu signifikan adalah cawapres yang bersih dan bebas dari korupsi. Yang kedua adalah cawapres yang dekat dengan rakyat atau perhatian dengan rakyat. Yang ketiga adalah cawapres yang berwawasan luas dan cerdas. Yang kelima adalah cawapres yang punya kompetensi tegas dan berani. Dan ada juga cawapres yang religius itu 3,3%. Nah, dengan demikian kalau dianggap cawapres yang bersih itu ya Mahfud MD mungkin ya, dianggap cawapres yang bebas dari korupsi gitu. Itu yang akan menjadi hitung-hitungan karena mereka juga nggak berani gitu kalau nggak hati-hati. Tapi satu hal pembelajaran yang penting kita ambil hikmah ya, Caimin itu bukan hitungan kuantitatif, bukan berdasarkan survei. Kalau Caimin dipinang oleh Pak Anies Surya Paloh memutuskan Caimin itu elektabilitas paling rendah, tapi itu yang dipilih oleh Pak Surya Paloh menjadi pendamping Anies Baswedan. Nah, kita nggak tahu nih apakah Ibu Mega maupun Pak Jokowi akan memutuskan cawapres itu berdasarkan kalkulasi pertimbangan logistik, pertimbangan elektabilitas, pertimbangan partai politik, atau basis-basis elektoral yang lain, atau ada pertimbangan-pertimbangan lain yang di luar dugaan kita. Itu bisa saja terjadi. Baik, terima kasih banyak Bang Panggi atas penjelasannya dan hitung-hitungan siapa yang kemudian paling potensial. Sekali lagi Tribuners, masih ada banyak kemungkinan, masih ada the power of puppet, masih ada momen-momen last minute yang kemudian bisa mengganti atau pengumuman begitu ya, siapa capres dan cawapres yang akan berpasangan untuk ketiga kandidat dalam kontestasi Pilpres 2024 mendatang. Bang Panggi sekali lagi terima kasih banyak atas kesempatan berbincangnya, Bang Panggi. Ya, Mbak Nila, sama-sama. Ya, Tribuners, demikian program Tribun News on Focus. Kali ini nantikan Tribun News on Focus selanjutnya. Saya Nila Irda, pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.